Oke, baik. Hari ini kita akan kembali melanjutkan penjelasan mengenai pemrograman pada Arduino Uno, tepatnya pada pembahasan mengenai file monster Arduino yang sudah saya bagikan. Hari ini kita akan melihat salah satu contoh pemrograman dengan menggunakan while. Ya, kita bisa lihat di halaman 22. Ya, di sini ada satu contoh pemrograman yang menggunakan perintah while. Intinya mirip seperti pada penggunaan perintah if. Kita bisa lihat di sini. Saya akan menjelaskan baris per baris. Kita mulai dari baris yang ke-6. Di baris yang ke-6 ini dibuat satu variabel namanya pinlet. Dan pinlet ini diisi dengan nilai 8. Ini berarti bahwa kita akan nantinya akan menggunakan pin nomor 8 pada Arduino Uno. Ya, kemudian di baris 8 sampai baris 11 di sini kita akan melakukan settingan terhadap pinlet yang tadi sudah kita buat. Dalam hal ini adalah pin nomor 8. Di sini pin mode-nya kita setting pinlet atau pin nomor 8 tadi kita jadikan sebagai output. Itu pada baris 8 sampai baris 11. Jadi inti dari baris 8 sampai baris 11 ini adalah menjadikan pinlet nomor 8 atau pin nomor 8. Pinlet ini adalah variabelnya menjadi output atau berfungsi sebagai output. Nah, kemudian di baris yang ke-14 di sini dibuat satu variabel dengan tipe data integer yang namanya adalah time delay dengan nilai 1000. Ya, jadi ini dalam satuan milisecond atau jika dikonversi menjadi detik maka ini akan menjadi 1 detik. Nah, kemudian inti dari pemrogramannya bisa dilihat mulai dari baris ke-16. Ya, baris 18 dan 19 ini hanya komen biasa. Ya, kita langsung masuk ke baris 20. Ya, di baris 20 ini ada satu perintah yang namanya while. Penulisannya seperti if, jadi perintah dengan kata kunci while diikuti dengan kurung biasa, buka tutup, kemudian diikuti dengan kurung kurawal, buka tutup. Ya. Jadi, yang ada di dalam kurung biasa itu adalah syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan perintah yang ada di dalam kurung kurawal. Saya ulangi, apa yang ditulis atau perintah apa yang ada di dalam kurung biasa itu merupakan syarat yang digunakan untuk menjalankan perintah yang ada di dalam kurung kurawal. Jadi apa yang dikerjakan di dalam kurung kurawal itu akan dikerjakan jika perintah dalam kurung biasa ini, dalam hal ini adalah nilai dari time delay lebih besar dari 0 ini terpenuhi. Berarti time delay ini nilainya harus lebih besar dari 0, barulah apa yang di dalam kurung kurawal ini dikerjakan. Nah, sekarang kita lihat time delay nilai awalnya kan 1000. Berarti ini sudah memenuhi syarat karena 1000 lebih besar dari 0. Sehingga begitu dilakukan pengecekan 1000 lebih besar dari 0, maka dilakukan running terhadap apa yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, kita lihat yang ada di dalam kurung kurawal adalah perintah-perintah sebagai berikut. Di baris 22 di situ ada digital write. Di sini pinlet di set berstatus high. Berarti di sini adalah perintah yang digunakan untuk menyalakan LED pada pin LED. Ya, dalam hal ini kan adalah pin LED 8, berarti LED yang dikoneksikan atau dihubungkan pada kaki nomor 8. Nah, setelah setelah LED itu menyala, maka selanjutnya ada delay. Delay di sini diberikan 500 milisecond atau 0,5 detik. Setelah 0,5 detik, maka LED tersebut akan mati.
ditandai dengan status low. Nah, setelah LED mati, diberikan lagi delay sebesar 500 mili. Maka setelah 500 mili, dia akan berulang lagi menjadi high. Setelah itu delay lagi menjadi low, delay lagi dia kembali menjadi high, dan seterusnya sampai syarat time delay ini tidak terpenuhi lagi. Nah, ternyata di baris ke-28 di sini ada update dari nilai time delay. Jadi setelah pin LED ini dinyalakan, kemudian ada delay 500 milisecond, kemudian mati, dan ada delay lagi 500 milisecond, maka setelah itu nilai time delay akan dipotong 100. Maka yang tadi nilai awalnya adalah 1000, sekarang dipotong 100 menjadi 900. Nah, setelah nilai time delay ini diupdate, maka dia akan kembali lagi melakukan pengecekan. Apakah time delay yang sekarang nilainya lebih besar dari 0? Dia masih memenuhi karena nilai time delay sekarang adalah 900. Nah, begitu 900 lebih besar dari 0 memenuhi, maka dia running lagi. Dia akan menjalankan perintah nomor 22 sampai 25. Nah, setelah 22 sampai 25 dijalankan, time delay diupdate lagi. Kali ini 900 dikurangi lagi dengan 100 menjadi 800 dan seterusnya. Dia akan cek lagi 800 lebih besar dari 0, ya, maka dia akan melakukan perintah yang ada di baris 22 sampai 25. Begitu seterusnya sampai nanti nilai time delay akan dikurangi 100 dikurangi 100 dikurangi 100 hingga mencapai nilai 0. Nah, begitu dia mencapai nilai 0, maka syarat ini sudah tidak terpenuhi lagi. Karena syarat ini kan terpenuhi jika lebih besar dari 0. Tapi ketika dia mencapai nilai 0, maka syarat ini tidak lagi terpenuhi. Maka apa yang terjadi jika syarat ini tidak lagi terpenuhi? Maka yang terjadi adalah dia akan keluar dari proses looping dari baris 20 sampai 29 ini, dan dia akan lanjut ke perintah berikutnya, yaitu di baris 37. Nah, yang di baris 37 ini logikanya mirip seperti yang di atas, yaitu di sini ada syarat dan apa yang dikerjakan. Tapi yang berbeda di sini adalah syaratnya. Kalau di atas, syaratnya adalah time delay harus lebih besar dari 0, baru mengerjakan perintah yang ada di dalam kurung kurawal. Tapi di baris 37, nilai time delay harus lebih kecil dari 1000. Nanti logikanya 0 pun, jika nilai time delay itu menjadi 0, maka tetap memenuhi. Berbeda dengan yang di atas. Oke, silakan nanti mencoba, bisa diganti nilai time delay-nya, atau bisa menggunakan pin LED, bisa diganti, jangan menggunakan kaki 8 tapi menggunakan pin yang lain dan seterusnya. Kemudian bisa dimodifikasi perintah while-nya, dimana syarat ini bisa coba diubah-ubah, diganti, misalnya lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Oke, itu saja penjelasan mengenai perintah while. Selamat mencoba.